Sama seperti yang pernah dikemukakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika beliau mencium Hajarul Aswad, apa kata Sayyidina Umar? Hai batu hitam, Hajar kan batu, Aswad hitam. Wahai batu hitam, kalau bukan ini karena sunnah Rasulullah, sungguh seumur hidup saya nggak akan pernah mencium kamu. Ya, jadi artinya bukan kita mencium Hajarul Aswad karena batunya hitam, tetapi karena sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau karena batu hitam kita cium, habis hidung kita cium batu. Itu di Kerui itu banyak betul batu hitam. Nah, setiap ketemu batu hitam, cium betul. Enggak, bukan itu. Karena ini sunnah Rasul. Ya, karena ini sudah sunnah Rasul, maka Sayyidina Umar melaksanakan itu. Dia enggak ngelihat hitam batunya enggak. Nah, begitu juga kita. Kalau orang tidak sholat karena malasnya, insya Allah tidak keluar dari akidah, cuman berdosa. Tapi kalau tidak mau sholat, yakin kalau sholat itu tidak wajib, atau yakin karena ini bukan perintah Allah, nanti itu keluar akidah. Maka disebut dalam hadis, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara. Siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia kafir. Nah, sengajanya itu karena sadar ini perintah Allah tapi nggak mau ikut. Ini tahu dia ini wajib tapi nggak mau kerjakan. Nah, itu secara sengaja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita memperhatikan ya dalam hal ini, artinya orang yang kaya, orang banyak duit ya digoda oleh iblis ya. Karena memang iblis sengaja untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Makanya orang yang dekat kepada Allah, nah iblisnya menjauh. Tapi kalau kita jauh dari Allah, nah iblisnya yang mendekat. Sebab iblis itu tidak pernah takut dengan manusia. Yang dia takutkan hanya Allah. Jadi kalau manusianya dekat dengan Allah, maka iblisnya menjauh. Tapi kalau manusia jauh dari Allah, nah iblisnya yang mendekat. Tinggal kita pilih mau dekat sama Allah jauh dari iblis, apa dekat dengan iblis jauh dari Allah. Kapan kita dekat dengan Allah? Ketika kita ingat. Kapan kita jauh? Ketika kita lupa. Jadi jauh dan dekatnya kita dengan Allah tidak bisa diukur seperti jauhnya benda. Ya. Dekat tidak berhampiran, jauh tidak berantara. Nah, misalnya mikrofon ini kan dekat betul dengan meja ini. Ya, dekat. Tetapi jelas mikrofon bukan meja. Meja bukan mikrofon. Nah, dua hal yang berbeda. Ya. Nah, mikrofon ini berhampiran dengan meja. Saking dekatnya dia berhampir. Nah, kalau kita tarik menjauh, berjarak. Jadi jauhnya ada jarak, dekatnya ada berhampiran. Nah, kalau kita dengan Allah tidak seperti itu. Dekat tidak berhampiran, jauh tidak berantara. Nah, bagaimana kok dekat tidak berhampiran, jauh tidak berantara? Karena memang Allah itu tidak bisa ditamsilkan dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau bicara tentang Allah, tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu kayak ini, kayak itu, bukan. Biasanya kalau kayak itu tanda bukan. Kamu kayak orang kaya, tanda miskin. Kamu kayak orang pintar, kayak tanda bodoh. Nah, jadi kalau kayak itu bukan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dapat ditamsilkan dengan sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Dan Allah itu walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang menyamainya. Ya. Jadi nggak bisa kejangkau dengan akal kita ya tentang zatnya Allah, nggak bisa. Maka kita untuk mengenal Allah itu tidak bisa kita
langsung memikirkan tentang zat. Ya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zati. Cukup kamu pikirkan ciptaan Allah, jangan kamu pikirkan zat. Fatuhlik, Anda pasti celaka. Nah, jadi kalau kita memikirkan tentang zatnya, sungguh tidak akan terjangkau. Karena akal kita ini ciptaannya, ya, ciptaan Allah. Nah, kalau akal kita bisa menjangkaunya, berarti ada kesamaan, ada setara akal kita dengan Allah. Ya, Maha suci Allah dari bermisal. Yang bisa kita lakukan hanyalah memikirkan ciptaannya untuk kita mengenal Allah itu sendiri.